meskipun hanya sehelai rambut, sehelai bulu, ya, apalagi
yang ada basuh waktu mandi, maka diperbuat dengannya kada wa kada minanna, ya, begini dan begini daripada neraka. Di sini kan dikatakan Nabi apa siksaannya atau berapa lamanya, cuma ternyata ada, ya, cuma ternyata ada. Karena apa? Karena ini tadi berefek kepada tidak ada sah mandi, otomatis sembahyangnya pun juga ada sah. Itu jelas saja ya. Jadi harus kita liput, ya, mandi itu harus liput, jangan sampai ada liputnya kita bermain tempat itu getah di tangan atau di bawah kuku. Nama bintil itu berarti oli di bawah kuku. Nah, macam-macam kita manusia ini bagawian, ya, kita manusia ini bagawian, mencari nafkah masalahnya. Nah, cuman itu harus diperhatikan juga, harus diperhatikan juga. Qala Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, jadi Imam Ali apa? Famin sama adaitu sya'ra ra'si. Dari karena itu, sama itu bacaannya lah, bukan summa. Maka dari itu, ya, setelah mendengar hadis Nabi dan apa yang terjadi dengan orang yang kada basah, ada sebagian rambut atau bulu yang kada basah, ada itu sya'ra ra'si, aku musuhi rambut kepalaku, ya. Ujar Sayyidina Ali, maka dari itu aku musuhi rambut kepalaku. Nah, lalu ujar si perawi yang merawikan hadis ini, wa kana yajuzu sya'rahu. Nah, Sayyidina Ali ini kada kawa berambut digundul sidin. Bila nyembah rambut digundul sidin. Nah, dimusuhi sidin rambut sidin. Kenapa? Karena kedudukan hadis ini, ya, karena saking pentingnya hadis ini menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, cuma ini kalau lakian nyaman aja menggundul rambut. Ya, karena kayak ulun ini bergundul terus. Nah, bilanya panjang-panjang kan sudah kada nyaman talinya gundul. Jadi tukang gunting itu hafalnya 1 lawan 2 ya. 1 nang di pinggirnya, 2 nang di atasnya. Kada tapi banyak gaya macam-macam. Mun bibinian ya kada kawa, bibinian kada kawa digundul. Ya kada kawa. Kada bagus. Nah, makanya harus diperhatikan ya. Maka bibir ini terancak junubnya, ya, haid maksudnya. Bahkan aku kada ingat nih itu semingguan misalnya haid. Nah, kada ingat apabila terpacul rambut, ya. Nah, makanya disaranakan, ya, semasa haid itu amun hendak basurui, ya, amun hendak basurui boleh basurui boleh aja. Nah, tapi bilanya ada rambut nang tapacul ditaruhi, yang ditaruhi dibuat dalam kertas atau dalam amplop, ya. Jadi kumpulakan tuh sampai semingguan misalnya kan. Bila sudah hendak mandi junub, karena hendak wandi wajib, dibawa itu rambut nambah ke semingguan tak kumpul itu dibawa, dimandi juga diniatakan, ya kan, sengaja ku mandi. Mengangkat hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala, mandi kita lawan rambut nang di dalam kertas tadi pun kita mandi juga, iya, dimandi juga diumpatakan. Ini karena ini hadisnya ini, nah, ya kan basurui itu sengaja ngarannya, ya kan, basurui itu sengaja. Apalagi kita sehari-hari ini kadang-kadang kada basurui, ya kan, amun bibinian kadang-kadang kada basurui harus, ya. Jadi itu diperhatikan, wajib diperhatikan, jangan sampai kamana gugurnya rambut kada tahu, ya. Nah, sama kayak itu juga kuku. Nah, jangan sampai dipotong kuku waktu dalam keadaan haid. Amun di waktu junub, amun memotong kuku waktu itu harus dicari karena pas mandinya hanyar pas mandi wajib hanyar dimandi juga. Amun lagi belum ampi pang haid boleh dimandi lah, ya kada boleh. Kada boleh mandi berwudu, kada boleh orang haid itu kada boleh berwudu, apalagi mandi wajib, ya. Kada sah. Kenapa? Karena tala'ub biddin, bermain-main dengan agama, ya, kada boleh. Jadi harus mandinya itu, membasahinya itu sudah kita haid ampih. Amun baginda haid ada kita laki ini bilanya hendak mandi, apabila kakak ada masalah.
Jadi ini masalah sedikit bagi bibinian. Kenapa? Karena biasanya rambut panjang itu tak pacul, paget, rontok ya kan? Apapun jenis samponya ya pasti rontok juga. Pakai sampo apakah itu pasti ada rontok juga. Nah, jadi harus tetap diperhatikan. Lawan juga membuang rambut itu bagi bibinian malah, membuang rambut itu jangan bebarang aja. Kenapa? Karena rambut itu termasuk aurat. Ya kan? Rambut itu termasuk aurat. Jadi wajib ditutup, dikubur. Ya kayak Mbak Tuntung dikubur, dipatak dalam tanah. Orang bahari dipajal di pelepah pisang. Ya, supaya apa? Supaya dingin terus jarak kepala. Ya, mun banyak pikiran tapi panas kepala biar ya. Nah, itu kan tafaul aja ngarannya. Arti tafaul itu modelnya berharap ya. Supaya dingin terus. Ulun rancak bahari bila jadi palapa pisang pasti ada rambut kayak genggam barak anunya. Puntalannya. Nah, yang bagus itu dikubur, ya kan? Yang bagus itu dikubur. Karena rambut itu kadang mau hancur. Wa akhraja Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Inna tahta kulli sya'ratin janabatun. Kadang ini jadi isim inna. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Ya, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Faghsilu sya'ra wanqul basyarata. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Sesungguhnya di bawah tiap-tiap rambut, nah di bawah itu maksudnya pada lah. Sesungguhnya pada tiap-tiap rambut itu ada junubnya. Tiap-tiap bulu itu ada junubnya. Artinya bilanya orang karena junub, rambut berataan pun juga tapalit. Ya nggak tapalit, umpat-umpat karena junub juga. Faghsilu sya'ra wanqul basyarata. Maka ujar Nabi, basuhlah akan sya'ra, rambut itu atau bulu-bulu itu. Ini bahasa Arab nih sama lah, ya bulu, ya rambut. Ya, ada bahasa Indonesia ini beda, bila rambut di kepala, bila bulu selain di kepala. Nah, kalau bahasa Arab itu sama aja, sya'ratun, ya, sya'run. Nah, itu sama aja. Nah, cuman bahan orang hendak mengkhususkan sya'ratun, ya. Nah, rambut, cuman bisa diartikan bulu, ya. Namun di sini umum, bisa bulu, bisa rambut. Faghsilu sya'ra wanqul basyarata. Maka basahilah akan rambut atau bulu-bulu itu, wanqul, ya kan? Naqtayunaqi, dan bersihkanlah akan kulit. Ya, jadi kulit dibersihkan, dikusuk, dan rambut-rambut dibasahi. Meskipun rambutnya itu ba'ayam, ya, ba'ayam 3 misalnya kan, ba'ayam dhafair bahasa Arabnya itu, dhafair, ba'ayam. Itu tetap wajib basah sampai ke dalamnya. Namun kita ba'ayam paling sabuting ayamannya atau 2, ya. Namun orang orang hirang nang kariting itu nabian nya akun banyak ayamannya akun kakai tunjuk ya. Nah, itu tetap wajib dibasahi. Wa huma 'an Ibnu Umar la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Ini berubah pulang pembahasannya. Wa huma 'an Ibnu Umar. Huma ini siapa? Yaitu dan dari Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, tapi dari Ibnu Umar, yang tadi dari Abi Hurairah. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh membaca
orang yang junub dan orang yang haid syai'an minal Qur'an, sedikit pun daripada Al-Qur'an. Artinya orang junub dan orang haid itu kada boleh hanya membaca Al-Qur'an. Nah, coba ini semalam sudah kita bahas di fikih ya. Sudah rasanya kita bahas di fikih yang beberapa minggu sebelumnya. Belum lah, itu menyentuh sebenarnya orang yang berhadas kecil ya kan? Nah, kayaknya ada pembahasannya. Nah, jadi orang junub lawan orang haid itu kada boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Nah, jadi kada boleh hanya membaca Quran dengan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya untuk tahassun atau tahafuz, nah itu ulama kita membolehkan. Tahassun itu apa? Tahassun itu artinya inya membaca ayat Al-Quran untuk membentengi diri dari kejahatan syaitan. Ya kan, inya membentengi diri dari kejahatan syaitan. Dibacanya ayat kursi, dibacanya Fatihah 4, ya. Hendak kuring dibacanya Fatihah 4, dianuakannya, disapuakannya ke sekujur tubuh. Nah, itu boleh. Itu ngarannya tahassun, ya kah, membentengi diri dari Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya mengaji ya kada boleh. Ya kah, kalau arti niat membaca Al-Qur'an itu niat mencari pahala. Ya kan, bila niatnya mencari pahala dari membaca Al-Qur'an itu kada boleh. Ya kan, tapi kalau niat tahassun membentengi diri dari kejahatan syaitan itu boleh. Boleh, ya kan? Jadi boleh aja junub itu atau haid bacaan itu boleh, tapi niatnya sebagai benteng, membentengi diri dari kejahatan syaitan. Di antaranya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya kan, atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Atau membaca Fatihah 4 itu nyata Al-Qur'an sudah ya, tapi boleh. Atau membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, sebelum guring baca ayat kursi, pagi baca ayat kursi, sebelum maghrib baca ayat kursi. Orang maghrib, maulah kita kada ada membaca apa-apa. Mentang-mentang haid misalnya kada ada membaca apa-apa. Yang tetap aja, tapi niatnya apa? Niatnya membentengi diri dari kejahatan syaitan. Melajari orang mengaji pang bolehlah waktu haid atau junub. Nah, kalau tempatnya bukan masjid, itu pertama dulu, ya kan? Kenapa? Karena kada boleh masuk ke dalam masjid. Nah, kalaunya melajari orang mengaji, itu boleh menunjukkan kesalahannya aja. Kada boleh mairit. Kada boleh mairit. Ya, melihat kesalahan aja, kha aja kita. Wa khi aja kita. Nah, kayak itu boleh, ya. Tapi kalau mairit, nah itu sudah membaca ngarannya, ya. Nah, itu sudah membaca. Atau untuk tahafuz. Ya kan, arti tahafuz itu menjaga hafalan. Ya kan, menjaga hafalan. Boleh membaca Al-Qur'an dengan niat tahafuz, menjaga hafalan. Artinya seorang perempuan itu ini hafal Quran. Ya. Amun sampai semingguan kadang mengaji itu bisa hambur hafalannya. Maka kadang-kadang itu 5 juz sehari. Nah, maka ujar ulama boleh. Tapi munnya kawa jangan bersuara. Ya, karimut muntung aja. Ya, karimut muntung aja. Nah, itu ngarnya tahapus ngaranya, menjaga hafalan. Karena kita hafalan itu munnya kawa dijaga, ya kan, jangan sampai hilang. Nah, itu boleh. Adapun membacanya untuk mencari pahala maka kada boleh. Ujar Nabi, la yaqra'ul junubu wal haidhu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh membaca orang junub dan orang haid syai'an minal Qur'an, sedikit pun dari Al-Qur'an. Meskipun satu huruf, amun niatnya mengaji membaca Al-Qur'an itu kada boleh, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Wallahu a'lam bissawab.
Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun fi adabil wudu'i. Ya kan asalnya sahabat sudah semalam istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish sudah. Faslun fi adabil wudu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab-adab mengambil air sembahyang atau adab-adab berwudu. Maka apabila selesai engkau daripada istinja, maka jangan ditinggalkan bersiwak. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb wa muhiddatun lil basar. Artinya bermula bersiwak itu mensucikan bagi mulut, lagi meridhakan bagi Tuhanmu, dan menerangkan bagi mata. Artinya ujar sidin, apabila kita sudah tuntung DWC, ya kan tuntung DWC, maka amunnya hendak berwudu, jangan lupa jisidin memakai siwak. Atau munnya kada siwak sikat gigi, ya. Nah, itu dianjurkan. Kenapa? Karena ujar sidin siwak itu matharatun lil fam, membersihkan mulut dan membuat Allah ridha dan menajamkan pandangan, ya basar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdal min 70 salatan bila siwak. Artinya bermula satu sembahyang dengan siwak itu lebih afdal daripada nang kada bersiwak sebanyak 70 kali salat. Ya, 70 kali 70 derajat. Ini luar biasa. Ya, cuma ini sembahyang enak. Adapun yang dibahas ini masalah wudu, ya kan? Jadi sini ini berdahulu anuakan fadilat siwak pas di wudu, ya. Karena bersiwak pun juga sunnah di waktu berwudu, tapi sini memakai dalilnya dengan dalil fadilat sembahyang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana syuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nah, ini sembahyang juga nih. Artinya jikalau tiada kesukaran atas umatku, niscaya aku suruh mereka itu dengan bersiwak pada tiap-tiap sembahyang. Artinya ujar Nabi, jangannya kada khawatir cagar mengalihakan umat. Niscaya umatku itu kewajibakan bersiwak setiap kali sembahyang. Cuman berhubung Nah berhubung kayu siwak ini inya kada tumbuh, berhubung kayu siwak ini inya hanya tumbuh di daerah Arab, maka bagi kita nyata mengalihakan, ya. Bagi kita nyata mengalihakan. Mbak kita salang mengimpor dulu, ya. Salang mengimpor. Jangannya boleh pakai nang bebatang Jawa misalnya. Nah, itu nyaman aja, atau dedahan rambutan misalnya, ya kada berat, ya. Cuma ini pakai kayu arak ngarannya. Nah, jadi sunnah, ya kan. Cuma munnya kawa bagus, ya kan, munnya kawa bagus. Dan wahini alhamdulillah lah, banyak aja di pasar 10 ribuan. Atau muntakana telarang 15.000. Ada aja di pasar orang menjual siwak sunnah, ya kan? Bayangkan aja pian, sekali sembahyang dengan siwak itu sama kayak 70 kali bang, sebanyak 70 derajat, ya kan? Pahalanya 70 derajat. Nah cuman derajat ini di sini ada penjelasannya, apakah derajat itu sifatnya 70 kali lipat atau kayak apa kayak itu, nah ya kan, cuman nyata 70 derajat banyaknya pahala dibandingkan nang sembahyang kada bersiwak. Nah adapun sembahyang berjamaah
Ya kan sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorangan sebanyak 27 aja. Ya kan 27 derajat. Nah, jadi tak banyak siwak ini sebujurnya. Nah, kalau sembahyang itu 27 derajat. Adapun siwak ini 70. Ya kan 70 derajat banyaknya pahala dibandingkan sembahyang nang kada bersiwak. Nah, makanya ulun menganjurkan ya nukar. Ya kan nukar karena siwak di pasar. Bamudal pulang lajar. Ya kan apa juga mesa 10.000 yang asa 10.000. Nah, jadi cara memakai pertama cara mengikutinya hulu ada karena dijelaskan tahu di sini adalah ya cara mengikutinya. Amal kami ada membaca kitab Sabilul Muhtadin ada dijelaskan. Nah, atau kitab lain ada juga kitab Nantagana. Nah, jadi cara mengikutinya kayak ini nah. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Jadi ibu tangan dan kelingking di bawah. Ya. Tunjuk jari gigi kita lawan jari gantung. Tunjuk jari gigi ini lawan jari gigi manis di atas. Ya. Nah, jadi menggosoknya itu atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ya, kayak angka 8. Atau ada juga nang atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Hanya atas, bawah, atas, bawah. Kayak itu, ya. Terakhir ke ilat. Nah, itu cara bersiwak. Tapi mun anu asal kayak itu jadi haja juga sudah. Ya kan jadi haja juga. Dan dianjurkan siwak itu panjang lah. Panjang. Ya, seukuran kain dihurang tuh nah. Jangan seini misalnya itu kehandapan. Tapi tetap aja dapat pahalanya. Ya dapat aja pahalanya. Orang bahari rancak ulun melihat ulun bahari kada paham. Orang bahari ada baikat di tasbih kayak itu nah. Bahari ulun kada paham. Ya. Asalnya siwak. Wah ini paham sudah siwak. Cuman bagusnya tuh lah bagusnya tuh jangan diikat. Balain anaknya. Ya. Kenapa? Karena ini kan tak muntung jaga amun di tasbih pan tak lantai apa selamanya. Ya kan? Jadi harus kita jaga kebersihannya. Ya kan? Kita jaga kebersihannya. Nah itu ujar Nabi laula nasyuka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya aku kada takutan jagar memberatakan umatku, niscaya aku wajibkan mereka itu bersiwak pada setiap kali hendak sembahyang. Jadi caranya tadi kayak itulah. Atas bawah, kanan hanya atas bawah kiri, atas bawah kanan, atas bawah kiri, atas bawah kanan, atas bawah kiri. Ya, hanya kailat. Dan tapi kada dianjurkan ke ini yang kayak besikat gigi itu kada dianjurkan. Kenapa? Karena ini kan bahannya beda ini bahannya kasar. Akun berdarah gusi kalau kayak besikat gigi karena besikat gigi kan kayak itu kalau kita disuruh ya. Nah, tapi sekali aja sekali aja. Ya kan 3 kali aja. Yang penting dapat asal sunnahnya, ya kan? Kadusan nang behimat banget kalau pindah berdarah gusi. Kenapa? Karena ini bahannya angko kasar dikit, apalagi mun kada dibasuh-basuh kasar banget rananya. Mun dibasuh terpatut juga sedikit. Jadi harus aja, melintang aja, ya kan melintang. Nah itu sunnah. Ya ulun saranakan pian nukar kena, ya kan nang balom baisian nukar supaya apa? Supaya sembahyangnya lebih afdal dari nang kada basiwak, ya. Nah, kayaknya di akhirat kita kayaknya meniring orang. Nah, jar si Pulan itu jar sama aja kayak aku bahari, ya kan sembahyang nang kakak itu juga. Tapi kenapa dihinya terbanyak pahalanya? Sekalinya inya basiwak, ya. Nah, inya basiwak, terbanyak dihinya ganjarannya, terbanyak kali lipatnya. Nah, kenapa? Karena inya memakai siwak. Ujar Nabi kan 70 derajat. Ya salatun bisiwakin afdal min 70 salatan bila siwak. Sembahyang dengan memakai siwak itu lebih afdal 70 kali 70 derajat daripada sembahyang nang kada bersiwak. Tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari karena yang demikian itu makruh. Nah tapi ujar Sidin, amun kita lagi puasa
ya kah? Maka imbah tanghari, imbah galincir itu kada boleh lagi besiwak. Makruh. Ya kah? Jadi besiwak imbah tanghari waktu kita puasa itu hukumnya makruh. Ya kah? Sebelum puasa, sebelum galincir pang, sebelum tanghari pang hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Jadi hendak sembahyang subuh besiwak sunnah meskipun puasa. Hendak zuhur pang, nah hendak zuhur itu kebiasaannya adzan itu sudah gelincir, ya kan? Kebiasaan adzannya zuhur itu sudah gelincir, maka makruh. Kenapa jadi makruh? Karena itu ujar ulama menghilangkan khaluf. Besiwak itu menghilangkan khaluf. Khaluf itu bau muntung, ya kan? Menghilangkan bau mulut. Nah, sedangkan bau muntung orang puasa itu atyab indallahi min rihil misk. Bau muntung orang puasa itu ujar Nabi itu lebih harum di sisi Allah daripada ambar kasturi, daripada minyak harum kasturi. Ya kan itu masyhur hadisnya. La khalufu fa misa'im atyab indallahi min rihil misk. Sungguh bau muntung orang nang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Nah, jadi ujar ulama, amun dipadahkan Allah lebih harum dari minyak harum kasturi, maka kada boleh dihilangi. Ya, kada boleh dihilangi. Meskipun kawan betukup muntung. Meskipun kawan bapandir betukup hidung, tetap jangan dihilangi, ya jangan bakawan dulu sementara puasa. Ya, kenapa? Karena itu bau muntung orang puasa itu lebih harum daripada ambar kasturi. Itu di sisi Allah, di pandangan Allah. Kalau di pandangan makhluk, ya mempangor. Ya, kalau di pandangan makhluk, bau benar ramunnya kada basikin kita. Tapi itulah nangaran ibadah, itulah nangarannya bau ibadah. Ya kan manisnya ibadah. Ya kan di sisi Allah. Maka ujar ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu makruh, ya kan? Besiwak gelincir matahari bagi orang nang puasa. Nah, ada pertanyaan. Baku kumur bolehlah waktu puasa? Nah, sebujurnya ini menjawabnya kayaknya pas babnya nah. Cuman berhubung jauh lagi, jadi ulun jawab aja. Nah, besiwak itu, ya kan, besiwak itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya kan? Baku kumur pang, ya sama. Baku kumur itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, berarti bila besiwak kada batal, otomatis baku kumur kada batal juga, ya kan? Selama kada tataguk banyu ke makhraj ha, ya, ada dua pendapat. Ada yang madahkan makhraj kha di atas, ada yang madahkan makhraj ha yang di tengah, ya. Jadi bilanya banyu belum masuk ke dalam situ, itu kada batal. Tapi kalau nya masuk ke situ meskipun setitik, itu hukumnya batal, ya kan? Jadi berwudu, ialah bulan puasa itu boleh aja baku kumur. Nang kada boleh itu nginum, ya. Kenapa? Karena kan ujar di kitab itu wusul syai'in amdan ilal jaufi, ya kan? Yang membatalkan puasa itu wusul syai'in, ya kan? Sesuatu amdan secara sengaja ilal jaufi ke dalam rongga, ya kan? Nah, dijelaskan kayaknya di bab masalah puasa. Rongga itu ada 3, ya kan? Rongga dalam manusia ini ada 3. Pertama rongga kepala, yang kedua rongga dada, yang ketiga rongga perut. Jadi itu rongga ngarannya. Adapun mulut, hidung, telinga, kamaluan dubur dan kubul dan dubur itu bukan rongga. Itu ngarannya manfazun maftuh, saluran yang terbuka. Ya, itu ngarannya saluran. Mulut saluran, hidung saluran, telinga saluran, kubul dan dubur itu saluran. Ya kan di kitab itu ngarannya manfat ngarannya. Ya kan?
Nah, jadi yang membatalkan itu wusulu syai'in ilal jaufi, masuknya sesuatu ke dalam rongga. Jadi masing-masing rongga ini ada batasnya. Ya kan, batas rongga dada yaitu sini, makhraj ha tadi. Batas rongga perut ya kemaluan, ya kan? Makanya bakantut dalam banyu batal jar amun tak buat banyu mun nya kadak ada batal, ya kan? Telinga pang. Nah, telinga ini kalau Imam Ghazali ya kan, sidin lebih condong kada membatalkan. Kenapa? Karena ada gendang telinga kalau tuh yang menghalangi. Ya, cuman kita lebih baik mengumpati pendapat yang lain, yaitu bilanya sampai masuk badangung, nah itu kan batal biasanya. Ya, bila masukkan telinga sampai badangung itu batal puasa. Nah, cuma intinya tadi rongga luang telinga, luang hidung, muntung itu lain rongga. Itu saluran. Ya kan saluran. Nah, jadi situ kan jelas kayaknya di bab masalah puasa. Nah, makanya boleh hanya baku kumur boleh, tapi kalau tetaguk banyunya batal. Ya. Jelas saja kalau lah. Ya sebagian orang bagus tuh menghindari baku kumur. Munnya kada ada kepentingannya baik parahnya baku kumur ya kan. Jangan baku kumur. Baru sedikit baku kumur, jangan. Yang baku kumur itu boleh waktu puasa apabila pertama hendak sembahyang, nang kedua waktu gusi berdarah. Selain itu kada boleh. Ya, bila gusi berdarah boleh baku kumur. Ya, kenapa kalau pindah tagok liur nang bercampur darah. Ya kan liur biasanya kita tagok terus liur tuh. Ya kan mahayal asam makin banyak liur tagok. Bulan puasa. Namun yang liurnya berdarah itu membatalkan puasa. Yang kayaknya nang boleh ditagok itu liur itu nang bersih daripada campuran. Mun ada campuran gula habang misalnya ada campuran itu batal puasa. Ya, makanya harus dibersihkan. Nah, jadi boleh baku kumur waktu puasa itu bila hendak sembahyang dan bila ada sesuatu di muntung nang cagar membatalkan selain liur. Ya, apalagi bercampur satrup makinnya. Nah, itu batal. Ya, kada batal lagi itu kada puasa ngarannya. Ya. Nah, jadi jelas sajalah. Kayaknya sampai di bab puasa kayaknya kita jelaskan panjang lebar kayaknya ada tulisannya. Ada ini kan masuk bahapal aja kalau nih. Karena di luar babnya. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat supaya tiada kena akan engkau percikan air. Ya, jadi jasidin hendak berwudu itu duduk di tempat nang tinggi menghadap kiblat. Amunnya ada kedudukannya. Ya anak kayak kita sini kan kada ada kedudukannya, jangan hendak duduk itu besila ngarannya. Ya, amunnya ada kedudukannya, nah itu boleh dianjurkan duduk. Ya kan sebagian masjid ada pewuduan sudah nampakai tempat duduk. Nah, cuman di sini pewuduannya kada menghadap kiblat dan kada ada kedudukannya. Ya kada apa-apa. Ya, itulah yang sudah diulahkan mau kayak apa kita kada kawa protes juga. Ya kan? Nah, jadi pewudu itu jasidin duduk munnya kawa. Munnya kada ada tempat yang tinggi ya berdiri. Ya kan? Berdiri. Atau misalnya munnya tempatnya rendah ya bedungkung ya pakai selang misalnya selang nang kita kayak orang kematian tuh kan biasanya bebarang hajak itu baru tempat wudu ya kan di mana-mana ada selang di situ wudu. Nah, jadi kayak apa kita kawa. Nah, usahakan jangan sampai kita kena percikan air. Nah, cuman sebujurnya kalau percikan air wudu itu kada najisi. Ya kan cuman nang dikhawatirkan nang di tanahnya itu nah. Ya kan? Tapi namun tanah kada najis juga, ya kan? Nah, jadi kalau kita berwudu lah, kalau kita berwudu di tempat nang tanah itu nyata bersih, jangan takutan melawan percikan. Nah, kenapa? Karenanya was-was saja itu. Ya kan? Kecuali tempatnya itu memang ringgat, maka hati-hati terhadap percikan. Nah, jadi di sini ini kan memadahkan di sini hati-hati karena percikan itu amunnya diperkirakan di tempat itu ada bekas atau tempat nang najis. Nah, jadi harus hati-hati jasidin. Nah, kayak di sini kan kita tinggi kalau tuh pewuduannya. Ya percikan itu nyata banyak. Nah, cuman kan kita yakin di bawah itu kada ada najis ya kan. Banyak kami kada lancur jalan situ kan WC kada jalan situ kalau lalunya. Ya kan atau misalnya kada ada tai ayam apa sarabanya. Nah, gitu kita
yakin aja ya kan, cuman tetap hati-hati ya kan, tetap aja kita hati-hati. Nah, jadi sini di tempat yang tinggi dan munnya kawa menghadap kiblat ya kan, itu amunnya kita kawa ikhtiari. Munnya kada kawa ya sudah, saapa kita kawa ya kan, saapa kita kawa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kuitan paninian pada Tuhan kita, dosa jiran kerabat dan tetangga kita, serta dosa-dosa orang Islam barataan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita dari segala bala dan musibah, baik itu musibah pada dunia ataupun musibah pada agama. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak cucu kita, zuriat serta keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam syurga dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para wali, ma'alam ta'alih minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallahi wa kafa bil alima ala tilka niyat wa ala kulli man nabiy aslafun salihun wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نحن وعلينا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومن بعد الموت ووفنا الحساب آمن من العذاب ونصيب من الجنة ورزق النظر إلى وجه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ورحمة العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Dan banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.